Mungkin beberapa dari kita udah familiar dengan sebuah istilah yang disebut slow burn. Istilah ini sebenarnya lebih sering digunakan di kalangan cinephile culture buat menggambarkan pacing atau kecepatan cerita suatu film. Slow burn, sesuai nama, yaitu membakar perlahan, yang berarti plot diceritakan dengan kecepatan yang lambat. Tapi sebenarnya, konsep ini juga berlaku di media lain, seperti di media yang kita nikmati, yaitu anime. Bisa jadi, anime lebih sering dikenal dengan pacing yang cukup cepat, atau ya medium lah, nggak cepet-cepet amat, tapi tetap dinamis dan gak lambat. Of course, kita bisa lihat ini di beberapa anime yang super populer atau mainstream. Kebanyakan adalah battle shonen dan audiensnya luas. Mulai dari yang muda sampai yang veteran pun suka dengan kategori ini. Karena apa? Ya, kita lihat aja gimana anime-anime yang populer kayak JoJo's Bizarre Adventure, Demon Slayer, Chainsaw Man, Attack on Titan. Itu banyak banget yang pacingnya cepet dan aksinya selalu instan gitu. Maksudnya, baru build up sebentar langsung ada battle, langsung ada konflik, dan lain-lain. Tapi di konflik itu justru menjadikan ceritanya hidup. Nah, tapi di dunia anime dan manga, ada juga anime dan manga yang slow burn, yang secara cerita lambat, progres ke puncak konfliknya lambat, dan mungkin juga solusi dari konfliknya itu sama-sama lambat. Yang modelan cerita begini kadang cukup understandable kenapa orang-orang bilang series tertentu itu ngantuk lah, kelamaan lah, dan lain-lain. Tapi bukan berarti dengan kecepatan cerita yang lambat ini jadi nggak worth it buat ditonton, karena beberapa di antaranya justru super bagus dan di pertengahan cerita ada rewardnya buat penonton. Beberapa anime yang punya karakteristik pembawaan cerita yang kayak gini ternyata emang punya basis fans yang gede juga, jadi emang anime slow burn itu nggak selamanya dan nggak semuanya jelek gitu. Tapi memang yang bagus kayak gimana sih? Yang nggak bikin ngantuk itu kayak gimana? Alasan utama kenapa anime-anime slow burn kebanyakan kurang diminati banyak orang adalah ya karena pacing dari ceritanya yang seringnya bikin ngantuk. Misal di 3 atau 5 episode pertama, pembawaan cerita berasa lama karena sebenarnya beberapa faktor dari cerita anime slow burn itu sendiri. Ya menurut gua ya, dan mungkin bisa berbeda buat lu. Mungkin ada perlunya pengenalan karakter secara lengkap dan pengantar ke premis yang perlu waktu banyak. Ada anime konflik yang langsung berasa di awal dan secara bertahap ngebangun dunianya, karakternya, dan ngenalin premisnya, tapi dalam pace yang cukup cepat, tapi ada juga yang instan gitu. Misal di Attack on Titan, di episode pertama aja kita udah bisa nonton langsung gimana Titan menyerang Eldia, atau lebih tepatnya Shiganshina District, dan bagaimana Scarp Regiment berusaha mempertahankan keutuhan distrik itu. Dari episode-episode awal aja udah instan gitu drama. Baru dari situ secara bertahap mulai dibangun dunia dan konfliknya. Makanya sebegitu populernya series itu. Beda misalnya kalau kita nyebrang ke genre anime drama yang secara perlahan ngenalin karakter dan ngasih premis ceritanya secara pelan-pelan. Contoh paling kentara ya di dua anime karya Kyoto Animation, Violet Evergarden sama Hibige Euphonium. Gue akuin, sebagai fans kedua anime ini, keduanya sangat lambat, tapi Violet memang kerasa dragging banget dan kayak nggak langsung to the point gitu ceritanya. Pengenalan karakter utama mereka kayak belum utuh meskipun udah nonton 3 episode pertama. Latar belakang Violet pun belum semuanya dibuka, dan alasan kenapa dia nyoba nyari si Mayor yang rawat dia itu juga baru digali lebih dalam ketika kita masuk di pertengahan menuju akhir dari series utamanya. Belum lagi kalau harus lanjut ke spesial dan movie-nya biar dapat gimana ending dari Violet itu sendiri. Sama halnya ketika gue ngikutin cerita Kumiko dan Reina ketika masuk klub orkestra Kitauji. Gue ngerasa karakter Kumiko belum sepenuhnya dikenalin sampai ketika di akhir-akhir season 1, ketika Kumiko diajak Reina buat mendaki bukit dan ketika Reina ikut audisi untuk memperebutkan spot memainkan solo section dengan Kaori. Yang sebetulnya bahkan masing-masing karakter di series itu juga dikenalin perlahan dan baru bener-bener full kebentuk ya karakternya itu di season 2. Puncaknya ketika nyeritain backstory-nya Asuka yang sumpah penulisannya keren banget di karakterisasi Asuka ini. Best character in the series for me. Tapi gue belum lanjut sampai season 3 sih, nanti dah. Itulah kenapa kadang gue paham sentimen orang-orang terhadap dua series itu utamanya adalah bosenin. Karena ya build up-nya pelan-pelan dan gak secepat anime-anime action atau adventure. Cuman, bisa jadi pacing cerita yang pelan dan bikin ngantuk ini bisa nganterin penonton atau pembaca ke hal-hal yang gak diduga. Build up itu bisa jadi memang pelan biar seluruh premis pelan-pelan dikasih, dunianya dibangun sampai solid, dan di tengah-tengah atau akhir ada momen rewarding buat pembaca atau penonton. Entah itu episode penuh emosi, drama yang tiba-tiba memuncak, tahu-tahu serba dar-der-dor, dan lain-lain. Itulah yang menurut gue menjadi charm tersendiri dari anime-anime slow burn ini. Emang nggak bisa serba instan karena mungkin tujuannya adalah membangun karakter-karakter ini biar mateng. Terus muncullah poin di plot yang nggak diduga-duga jadi atraksi atau yang bikin menarik dari series itu. Kita ambil contoh lagi dari Hibike Euphonium. Build up pelan-pelan yang kadang bikin ngantuk dan terkesan dragging ini karena masing-masing karakter diperkenalkan secara berlahan biar kebentuk banget.
Makanya di Hibike UFO itu selalu disuguhin adegan-adegan latihan, drama antar anggota, dan backstory masing-masing karakter penting di situ. Biar ngasih gambaran kalau tim orkes yang bisa satu padu ketika tampil itu lika-likunya seperti apa. Makanya rewardnya ada adegan-adegan mereka tampil di panggung kompetisi, atau dengan resolusi seperti Reina yang dapat spot buat ngisi solo, Asuka yang balik ke klub dan ikut tampil, sama Nozomi dan Mizore yang nyatu lagi jadi sahabat dan main secara padu. Di Violet Evergarden pun sama. Di tiap episode itu, Violet sebenarnya lagi diajarin untuk mengenal perasaan manusia, mengenali empati yang dulunya dia nggak punya akibat perang dan dimanfaatkan sebagai senjata. Barulah kemudian di episode 10, klimaks dari plot itu kelihatan. Gimana Violet dari nulis surat itu ternyata mampu menyambung dan membantu mengekspresikan perasaan dan harapan-harapan klien yang pernah dibantunya. Dan itu jadi episode yang puncak gitu menurut gua. Episode 10 itu jadi salah satu episode anime terbaik buat gua, karena menurut gua itu kayak selesainya development dari Violet sebelum dia mulai kembali perjalanan untuk mencari si Mayor. Sebenarnya di luar itu juga masih ada anime-anime slow burn yang emang pelan banget di awal, bikin ngantuk, kayak kerasa nggak berkembang kemana-mana ceritanya, tapi banyak kemudian di pertengahan atau menjelang akhir, mereka punya klimaks yang sangat bikin penggemarnya puas dengan seriesnya. Kayak misalnya Free Rent, Tengoku Daimakyo, Pluto, Sonny Boy, Insomniac After School, Kimi ni Todoke, Sing Yesterday for Me, Just Because, dan lain-lain. Tapi, nggak semua anime-anime dengan pacing lambat itu slow burn. Mungkin ada yang secara sengaja dibikin lambat karena mereka masuk ke kategori tertentu. Kenapa gue bisa bilang yang lambat-lambat itu nggak semuanya slow burn? Karena ada anime-anime yang ditujukan buat santai. Buat yang wibu veteran mungkin udah familiar ya dengan istilah Iyashikei. Iyashikei ini salah satu genre atau subgenre anime yang memang ditujukan buat relaksasi, alias kalau orang sini bilangnya buat healing. Healing lewat anime emang seru. Ya, bagi sebagian orang, healingnya kalau mereka kaburnya pakai anime action ya silakan. Tapi ada juga sebagian lainnya yang healingnya pakai anime Iyashikei ini. Karena memang ditujukan sebagai anime healing alias punya efek relaksasi, maka anime ini kebanyakan akan memiliki pace yang lambat dan nggak tiba-tiba ada drama di tengah-tengah yang dinamikanya besar. Nggak ada klimaks dari plotnya dan nggak ada penyelesaian masalah yang dramatis. Cuman, bukan berarti anime-anime kategori ini nggak punya cerita yang berkembang sama sekali, atau beneran cuma lempeng gitu doang. Karena pasti ada selipan humornya lah, ada selipan hard informasi-informasi penting kayak misal harus masak kayak gimana, cara main suatu permainan lah, ambil angle foto dari mana, sampai cara berkemah paling praktis. Nah, dari situ pasti mereka akan lebih banyak di genre slice of life dan biasanya punya tema rekreasi atau kehidupan sehari-hari di pinggiran kota atau di pedesaan. Misalnya, yang paling populer tentunya adalah Yuru Camp dan Barakamon. Sementara selain itu, ada A Place Further Than the Universe, Non Biori, Super Cub, Flying Witch, Pon no Michi, dan yang baru-baru di musim ini adalah Mono, Food for the Soul, dan Satsutabi. Jadi anime Iyashikei ini emang sengaja dibuat sebagai cerita yang ngalir aja, ngikutin kehidupan atau kegiatan sehari-hari para karakter tanpa ada drama yang gimana-gimana. Pacing lambat? Ya, karena buat relaksasi. Bosenin? Kalau itu tergantung selera, karena ada aja yang menikmati kategori Iyashikei ini. Ya begitulah, kira-kira kalau anime pacing lambat, biasanya mereka bisa jadi adalah anime yang slow burn, yang secara bertahap tapi pelan-pelan ngenalin karakter dan premis ceritanya, yang kemudian ketika udah di titik menuju puncak masalah atau pengembangan karakternya, bisa tiba-tiba serba cepet atau ada hal yang wah dan rewarding gitu buat penonton. Tapi ada juga yang mungkin ditujukan untuk relaksasi, bukan buat cerita drama, tapi buat menggambarkan slice of life aja dan membantu para penonton buat relax. Wajar aja kalau ada yang menganggap beberapa anime slow burn itu bikin ngantuk, karena ya kerasa nggak berkembang apa-apa. Kalau bukan selera kita, ya nggak usah dipaksa untuk ditonton sih. This has been Zimmer. See you when I see ya.